Yang saya hormati Bapak Profesor Jamaluddin Ancok, PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, serta para pemirsa sekalian yang berbahagia. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Wibowo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan pagi hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fleksibilitas Kerja terhadap Kepuasan Kerja dengan Keseimbangan Kehidupan Kerja sebagai Variabel Pemediasi pada Pegawai dengan Latar Belakang Generasi Milenial. Studi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah mengubah berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana cara kita bekerja. Sebagai contoh, adanya penerapan fleksibilitas kerja di dunia kerja seperti penerapan work from home atau bekerja dari rumah sebagai salah satu bentuk upaya antisipasi penyebaran virus corona. Penelitian ini menganggap penting untuk mengkaji lebih dalam dampak dari penerapan fleksibilitas kerja di dunia kerja. Menurut Schwartz tahun 2018, sebagaimana dimuat dalam Deloitte.com, menyatakan bahwasanya sebelum masa pandemi, konsep fleksibilitas kerja adalah konsep bekerja yang mengalami pertumbuhan begitu pesat. Beberapa peneliti mengemukakan alasan yang menjadi pendorong besarnya pertumbuhan fleksibilitas kerja setidaknya ada dua hal. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi, dan yang kedua besarnya atau dominannya generasi milenial di dunia kerja. Beberapa penelitian berkesimpulan bahwasanya generasi milenial adalah generasi yang lebih mengharapkan hadirnya keseimbangan antara kehidupan dan kerja dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Dengan demikian, konsep fleksibilitas kerja di mana seorang karyawan memiliki keleluasaan untuk mengatur waktu, tempat, dan caranya bekerja dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Yang selanjutnya, ketika keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan terpenuhi, maka dapat meningkatkan kepuasan kerja khususnya pada generasi milenial. Sehingga penelitian ini menduga bahwasanya keseimbangan kehidupan kerja mampu memediasi pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah memiliki kesimpulan yang sejalan dengan dugaan tersebut. Namun demikian, masih terdapat beberapa research gap atau celah penelitian yang mendorong peneliti untuk meneliti kembali pada tema ini. Yang pertama, masih adanya inkonsistensi hasil, sebagaimana yang ditemukan oleh Kapnari et al. Tahun 2018, yang menemukan justru fleksibilitas kerja berpengaruh negatif terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Dan Kapnari et al. Menemukan bahwasanya keseimbangan kehidupan kerja tidak memediasi pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja. Sementara itu, Chung dan Titsden tahun 2013 dan Masuda et al. Tahun 2012 mengemukakan bahwa pengaruh fleksibilitas kerja sangat bergantung pada sektor industri dan negara atau budaya tempat di mana fleksibilitas kerja tersebut diterapkan. Yang ketiga, penerapan fleksibilitas kerja pada masa pandemi ini terjadi begitu mendadak. Sementara itu, menurut Donovan tahun 2019, keberhasilan penerapan fleksibilitas kerja membutuhkan proses yang lama karena terkait dengan persiapan budaya dan mental pribadi masing-masing karyawan. Selain itu, berdasarkan testimoni dari beberapa pejabat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, masih didapati pendapat yang beragam mengenai dampak dari penerapan fleksibilitas kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun pemilihan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku objek penelitian didasari pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dominannya jumlah generasi milenial pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Yang kedua, selaku objek penelitian, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah menerapkan konsep fleksibilitas kerja. Sebelum masa pandemi, Sekjen telah menerapkan flexi time, dan pada masa pandemi, Sekjen Kementerian Keuangan telah menerapkan konsep work from home sebagai bentuk penerapan fleksibilitas kerja. Alasan yang ketiga yaitu, sebenarnya sejak tahun 2018, Sekjen Kementerian Keuangan telah mempersiapkan konsep yang disebut sebagai The New Thinking of Working, di mana di dalamnya terdapat konsep penerapan fleksibilitas kerja. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk persiapan penerapan The New Thinking of Working tersebut. Maka pertanyaan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah, 1. Apakah terdapat pengaruh fleksibilitas kerja terhadap keseimbangan kehidupan kerja pada pegawai milenial?
Dua, apakah terdapat pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja pada pegawai milenial? Dan tiga, apakah terdapat pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja dengan keseimbangan kehidupan kerja sebagai variabel pemediasi pada pegawai milenial? Menurut beberapa ahli, fleksibilitas kerja didefinisikan sebagai keleluasaan bagi pegawai dalam bekerja meliputi waktu, tempat bekerja, serta bagaimana cara pekerjaan dilakukan. Namun demikian, Albion tahun 2004 berpendapat bahwasanya selain dari sudut pandang pemberi kerja, fleksibilitas kerja juga harus dilihat dari bagaimana sikap seorang karyawan terhadap penerapan fleksibilitas kerja. Albion 2004 lebih lanjut berpendapat, sikap karyawan terhadap fleksibilitas kerja akan mempengaruhi besar kecilnya fleksibilitas kerja dirasakan oleh karyawan. Sementara itu, keseimbangan kehidupan kerja didefinisikan sebagai persepsi individu tentang seberapa baik perannya, baik dalam pekerjaan maupun sebagai individu dirasa berimbang. Sedangkan kepuasan kerja pada penelitian ini didefinisikan sebagai perasaan atau aspek afeksi atau sisi emosional terhadap beragam aspek pekerjaan. Lebih lanjut, kepuasan kerja meliputi kepuasan atas hal yang bersifat ekstrinsik dan hal yang bersifat intrinsik dari sebuah perusahaan, dari sebuah pekerjaan. Sedangkan generasi milenial mengacu pada istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Harvey dan Strauss pada tahun 2000. Meskipun belum ada kesepakatan bersama mengenai kapan rentang kelahiran generasi ini, namun pada penelitian ini generasi milenial didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara awal tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000. Hipotesis pada penelitian ini dikembangkan mengacu kepada hasil penelitian terdahulu. Pertama, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, disimpulkan bahwasanya fleksibilitas kerja berpengaruh secara positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Meskipun Kapnari et al. Tahun 2018 mendapatkan hasil yang sebaliknya. Sedangkan Chung dan Titsden tahun 2013 dan Masuda et al. Tahun 2011 memberikan catatan mengenai pengaruh tersebut. Yang kedua, fleksibilitas kerja berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja. Meskipun menurut Alin et al. Tahun 2012 dan Zavari et al. Tahun 2019, pengaruh fleksibilitas kerja tersebut sangat tergantung pada dimensi fleksibilitas kerja yang diterapkan dan budaya tempat di mana fleksibilitas tersebut diterapkan. Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu juga menyimpulkan bahwasanya keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja. Dengan berdasar pada hasil temuan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka diduga kuat keseimbangan kehidupan kerja memediasi pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja. Sebagaimana hasil yang dikemukakan oleh Chetri tahun 2019 dan Takrim et al. Tahun 2015. Dengan dasar tersebut, maka disusun beberapa hipotesis pada penelitian ini, yaitu 1. Fleksibilitas kerja berpengaruh positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Hipotesis 2. Fleksibilitas kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 3. Keseimbangan kehidupan kerja memediasi pengaruh positif fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, penelitian ini didesain sebagai penelitian kuantitatif dengan sumber data primer berasal dari penyebaran kuesioner tertutup dengan populasi yaitu pegawai milenial pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan masa kerja di atas 1 tahun. Sedangkan metode pengumpulan sampling menggunakan metode snowball sampling. Data yang diperoleh dilakukan uji instrumen dengan uji validitas menggunakan confirmatory factor analysis menggunakan KMO-MSA dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha. Sedangkan uji hipotesis digunakan regresi linier dengan teknik bootstrapping menggunakan program SPSS. Sementara itu, untuk menguji peran mediasi digunakan metode yang dikembangkan oleh Barong dan Kenny tahun 1986. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kapnari et al. Tahun 2018. Sehingga instrumen penelitian yang digunakan pun mengacu kepada instrumen yang digunakan oleh Kapnari et al. Tahun 2018. Dari penyebaran kuesioner secara online, diperoleh hasil sebanyak 119 data responden dapat diolah lebih lanjut yang terdiri dari sebesar 61,3% responden adalah laki-laki dengan sebanyak 32,8% usia responden pada rentang usia 29 sampai dengan 32 tahun dengan mayoritas pendidikan responden adalah sarjana S1 sebanyak 51,3% dan sebanyak 79,8% responden telah menikah dan sebanyak 66,4 responden memiliki anak. Dan mayoritas responden pada penelitian ini memiliki jabatan sebagai pelaksana struktural. Dengan menggunakan KMO MSA, diperoleh hasil bahwasanya seluruh
variabel pada penelitian ini dinyatakan valid sehingga dapat diolah lebih lanjut. Sedangkan dari sisi uji reliabilitas, seluruh variabel pada penelitian ini dapat dinyatakan reliable sehingga dapat diolah lebih lanjut. Sementara itu, dari sisi statistik deskriptif, variabel dengan standar deviasi tertinggi yaitu variabel keseimbangan kehidupan kerja dengan standar deviasi sebesar 0,82. Selanjutnya data dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear, menggunakan teknik bootstrapping dengan resampling sebanyak 10.000 kali, menggunakan program SPSS. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama yang menyatakan fleksibilitas kerja berpengaruh positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja diterima. Hal tersebut ditandai dengan nilai koefisien regresi pengaruh fleksibilitas kerja terhadap keseimbangan kehidupan kerja bernilai positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 di bawah 0,05 dan nilai bootstrap confidence interval antara batas bawah dan batas atas tidak mengandung nilai 0, sehingga dapat disimpulkan fleksibilitas kerja secara signifikan berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwasanya fleksibilitas kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja diterima, ditandai dengan nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05 dengan bootstrap confidence interval level antara batas bawah dan batas atas tidak mengandung nilai 0. Sedangkan untuk menguji peran mediasi variabel keseimbangan kehidupan kerja, mengacu kepada metode Baron dan Keynes 1986, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu variabel independen harus signifikan berpengaruh terhadap variabel pemediasi. Syarat tersebut dipenuhi dengan diterimanya hipotesis pertama. Syarat kedua yaitu variabel independen harus berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan syarat tersebut dipenuhi dengan diterimanya hipotesis kedua. Syarat yang ketiga yaitu hasil regresi pengaruh variabel independen dan variabel pemediasi secara bersamaan terhadap variabel dependen menghasilkan hasil sebagai berikut. Variabel pemediasi harus signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tahap ketiga ini harus memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan pada tahap kedua. Berdasarkan hasil pada tabel regresi linear sebagaimana terlampir, maka dapat disimpulkan syarat ketiga juga terpenuhi. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwasanya keseimbangan kehidupan kerja memediasi pengaruh positif fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja terpenuhi. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan. Yang pertama yaitu pada variabel fleksibilitas kerja, item pertanyaan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah item pertanyaan yang bermakna pegawai tetap dapat mengikuti kegiatan penting meskipun tidak berada di kantor. Peneliti menduga hal ini terkait dengan kesiapan Sekretaris Jenderal dalam mempersiapkan infrastruktur yang mendukung terlaksananya penerapan fleksibilitas kerja. Hal tersebut didasari pada beberapa pernyataan responden yang menyatakan bahwasanya aplikasi MyTask dan tata naskah dinas sangat membantu pelaksanaan work from home atau fleksibilitas kerja. Hal menarik selanjutnya yaitu fleksibilitas kerja secara konsisten terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini tidak terlepas dari kondisi kemacetan di ibu kota tempat di mana penelitian ini dilakukan. Sebagaimana testimoni dari para responden yang sebagian besar menyatakan sisi positif dari penerapan fleksibilitas kerja adalah mereka dapat menghemat waktu tempuh dalam bekerja sehingga mengurangi stres di perjalanan. Selain itu, orientasi nilai pada generasi milenial juga diduga kuat menjadi penyebab pengaruh tersebut. Sebagaimana pernyataan beberapa responden yang menyatakan bahwasanya kehidupan di luar pekerjaan seperti keluarga dinilai lebih berharga atau lebih penting daripada sekedar imbalan berupa keuntungan finansial. Hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah meskipun menggunakan instrumen penelitian yang sama, penelitian ini menunjukkan hasil yang berkebalikan dari Kapnari et al. Tahun 2018. Kapnari dalam penjelasannya menduga bahwasanya hal tersebut diduga kuat karena mayoritas responden pada penelitian Kapnari et al. Berstatus belum menikah, sedangkan mayoritas responden dalam penelitian ini berstatus telah menikah. Untuk memperkuat dugaan tersebut, peneliti juga mencoba melakukan perbandingan regresi pada dua kelompok responden, yaitu antara kelompok responden yang sudah menikah dan belum menikah, dan antara kelompok responden yang belum mempunyai anak dan sudah mempunyai anak.
Dari perbandingan tersebut diperoleh hasil bahwasanya pada kelompok responden yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak, fleksibilitas kerja terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Sementara pada kelompok responden yang belum menikah dan belum mempunyai anak, fleksibilitas kerja tidak signifikan berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah fleksibilitas kerja secara signifikan berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan kepuasan kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja juga memediasi pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja. Saran peneliti untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan antara lain yaitu: 1. Dalam penerapan fleksibilitas kerja, pimpinan harus memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja. Pimpinan harus mengetahui batasan-batasan waktu kerja dan batasan-batasan waktu untuk pribadi para pekerjanya. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk penerapan The New Thinking of Working. Dan yang ketiga, beberapa masukan dari responden terkait penerapan fleksibilitas kerja selama ini yaitu: perlunya kepastian batasan jam kerja, perlunya perbaikan peraturan, perlunya penyesuaian ukuran kinerja, dan perlunya pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana. Sementara itu, untuk penelitian berikutnya, peneliti menyarankan agar peneliti berikutnya meneliti pada objek penelitian yang berbeda. Kemudian peneliti berikutnya perlu mengembangkan instrumen untuk mendefinisikan keseimbangan kehidupan kerja yang sesuai dengan responden dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Penelitian berikutnya juga diharapkan agar memperhatikan variabel kontrol seperti usia, status pernikahan, dan jumlah anak untuk lebih memperdalam penelitian pada tema ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.